Shalom. Kembali kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25. Cerita yang sangat kita hafal. Ayat yang ke-14 mulai perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini perumpamaan tentang talenta dan kita sudah sering mendengarnya. Tetapi mari kita belajar untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Jadi ini sebagai pengingat, ini sebagai pengobar semangat juga. Atau mungkin ini juga akan menjadi teguran bagi kita. Tetapi yang pasti kita mau semuanya dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dikatakan sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah tahu kesanggupan kita. Ya. Allah tahu kesanggupan kita. Sehingga dia tidak akan memberikan tanggung jawab kepada kita melebihi kesanggupan kita. Tetapi ingat juga bahwa Tuhan tidak bisa dibohongi. Bahwa kita juga tidak akan dipercayakan oleh Tuhan sesuatu yang kemudian kita akan kerjakan jauh di bawah kemampuan kita. Ya. Kita diberi kemampuan, misalnya diberi kemampuan untuk mengelola 5 talenta, tetapi kita mengerjakannya, menghasilkannya hanya seperti 2 talenta saja. Itu pun tidak baik. Dan terlebih lagi ketika kita malas, itu dipandang oleh Tuhan sebagai kejahatan. Nah, semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. Lihat di sini bahwa 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Semuanya adalah harta dari tuannya ini. Tidak ada yang hartanya berasal dari hamba. Sehingga kita tahu bahwa ketika tuannya ini meminta pertanggungan jawab, maka hamba-hamba itu mengembalikan semuanya kepada tuannya. Tidak ada hamba ini yang mengatakan, ini adalah hakku. Tidak ada. Jangan juga kita dari pelajaran ini kita diingatkan, jangan sombong. Jangan berkata kepada Tuhan, ini dari engkau, yang ini memang milikku sendiri. Jangan. Karena semuanya adalah kekayaan dari tuannya. Ya. Kalau Ayub mengatakan, aku datang dengan telanjang, aku kembali juga dengan telanjang. Artinya,
Segala sesuatu yang kita miliki, yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu adalah milik Tuhan. Sehingga dengan ini saja kita diajar untuk rendah hati. Kita tidak memiliki apa-apa. Betapa jahatnya kita kalau semua ini adalah milik Tuhan tetapi kita mengakui, oh ini adalah milikku. Ya. Betapa jahatnya. Dan bukankah banyak orang yang saya berbicara tentang orang Kristen yang berpikir hartanya adalah miliknya sendiri. Atau bolehlah kita katakan sebagian hartanya adalah miliknya sendiri. Padahal sebenarnya semuanya adalah milik Tuhan. Sadar atau tidak sadar, banyak orang yang berpikir yang ada di tangannya sekarang adalah miliknya sendiri. Dan ini adalah dosa besar. Karena bukan miliknya diakui sebagai miliknya. Ya. Sehingga bahkan ketika sudah dalam taraf diperintahkan untuk memberi, kita ikir-ikiran. Padahal seandainya kita sadar bahwa itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan yang memberi perintah untuk memberi. Kan gampang. Ya. Orang hanya miliknya Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk memberi, kan gampang seharusnya. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah milikku, Tuhanku suruh aku memberi, kok enak. Seharusnya kan dari miliknya Tuhan sendiri. Ya. Jadi kita mengerti di sini betapa berbahayanya pandangan-pandangan dari kebanyakan orang Kristen sekarang. Ya. Tidak usah yang masalah besar, yang masalah dosa-dosa besar. Yang kehidupan sehari-hari saja kita harus mengerti hal ini. Ya. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang diberinya 2 talenta. Dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah kalau kita perhatikan juga, ketika 3 hamba ini ditinggal oleh tuannya, tidak ada satupun yang memikirkan atau mempermasalahkan atau takut tidak makan. Anda perhatikan dalam cerita ini. Tuhan pergi, lalu makannya kami bagaimana? Kok hanya disuruh kerja, terus masalah makan bagaimana? Ternyata 3 hambanya ini tidak mempermasalahkan soal makan minum. Artinya ketika tuannya pergi dan memberikan tugas, memberikan talenta, maka kehidupan sehari-hari dari ketiga hambanya ini sudah terjamin. Dan Yesus pun berkata, jangan khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Ya. Kalau makanan burung aja disediakan, apalagi makananmu. Kalau minuman burung saja disediakan, apalagi minumanmu. Kalau pakaian dari bunga saja Tuhan buatkan, apalagi pakaianmu. Jadi 3 hamba ini kita lihat, tidak ada kekhawatiran sedikit pun tentang makan, minum, pakai. Ya. Dan ingat loh, ini bicara hamba, belum bicara anak. Betapa mengerikan banyak orang Kristen yang mengaku anak Allah, anak Bapa di surga. Bergumul setiap hari dengan makan, minum, pakai. Apa yang akan aku makan? Apa yang akan aku pakai? Hamba saja tidak pernah mikirkan itu. Loh, anak kok takut? Ya. Bukankah ini yang terjadi? Berarti
tanpa sadar sebenarnya kita tidak memposisikan diri sebagai anak Bapa di surga. Buktinya masih takut, tidak bisa makan. Masih takut, tidak bisa minum. Masih takut, tidak bisa beli pakaian. Hamba saja tidak takut dan tidak mikirkan itu. Mereka penuh keyakinan. Semuanya sudah tersedia. Oh, bukankah ini cerita yang sederhana, yang seharusnya begitu mudahnya kita pahami. Kalau hamba saja makan minum pakainya dijamin, apalagi kita anak-anaknya. Ingat kesembuhan yang dialami oleh anak perempuan dari Sirofenisia? Kalau remah-remah rotinya saja bisa mengusir setan dan menyembuhkan anaknya yang sakit. Di kejauhan, saya mau katakan di kejauhan, apalagi roti yang disediakan untuk anak-anak. Begitu luar biasanya. Sehingga seharusnya orang Kristen, kalau menyadari posisinya sebagai anak, kalau menyadari apa yang disediakan Bapa, maka kita tidak akan hidup khawatir, tidak akan takut. Kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan sakit-sakitan. Semua yang baik Bapa sediakan untuk kita anak-anaknya. Ya. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Jadi dari sini kita lihat, jangan iri. Walaupun mungkin ada yang lebih banyak dari kita, dipercayakan lebih banyak. Jangan iri. Tidak perlu bersaing. Ada seorang pendeta di sebuah kota, nyewa gedung. Gedung ini kemudian mau ditinggalkan. Dia mempunyai akan menyewa gedung yang lebih besar lagi. Tapi Anda tidak tahu yang dikerjakannya. Gedung yang sudah ditinggalkan ini tetap disewa. Tujuannya apa? Supaya tidak disewa gereja yang dianggap saingannya. Anda mengerti betapa jahatnya. Di sini kita lihat loh. Walaupun yang satu jahat, coba lihat, tidak ada persaingan di antara mereka. Sama-sama memposisikan sebagai hamba. Sama-sama punya tanggung jawab masing-masing. Yang 5 talenta bertanggung jawab pada 5 talentanya. Tidak bertanggung jawab pada 5 talenta dan 2 talenta itu. Yang 2 talenta bertanggung jawab pada 2 talenta dan tidak merasa bertanggung jawab pada 5 talenta atau yang 1 talenta ini. Menjadi tanggung jawabnya juga. Tidak. Sadarilah juga bahwa karunia kita berbeda-beda. Jangan Anda diberi karunia kesembuhan maunya bernubuat. Ya, jangan. Kita tidak ditentukan Tuhan untuk jadi konglomerat yang punya banyak usaha, ya. Kita ditentukan untuk fokus pada satu usaha. Biarkan usaha yang lain dikerjakan orang lain. Ya, sehingga tidak bersaing, tidak bertengkar. Tidak rebutan. Ya. Sekarang kan yang banyak rebutan jemaat. Rebutan jemaat. Ya. Sangat mengerikan. Seakan-akan mereka tidak bisa makan kalau tidak ada tambahan jemaat. Apa yang dipercaya bahkan berandai-andai. Kalau kesanggupan kita mengelola 50 jemaat. Kemudian kita paksakan dengan berbagai cara. Supaya jemaat yang kita pimpin menjadi 1000. Anda bisa bayangkan stresnya hamba Tuhan ini. Karena bertanggung jawab melebihi kapasitas kemampuan yang dia miliki. Stres itu.
Seharusnya lah kita menyadari kesanggupan yang Tuhan berikan. Takaran iman yang Tuhan berikan seberapa, pikirkanlah untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Ya. Jangan menginginkan milik orang lain. Kalau pendeta, jangan menginginkan jemaat orang lain. Kalau pengusaha, sudahlah jangan iri. Kalau toko di sebelahmu yang dagangannya sama, itu kelihatannya lebih ramai daripadamu. Tidak usah iri. Karena bahkan saya perhatikan, misalnya di Niaga ya, ada berbagai macam jualan nasi goreng itu kan berapa macam. Kok bisa mereka, padahal mungkin salah satunya kelihatannya sepi. Tapi kok bisa bertahan tahunan? Berarti kan ada langganannya juga. Dan kalau sudah cocok di sana, dia akan pindah kok ke tempat lain. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ayo fokus kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketahuilah kesanggupan, takaran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketahui juga apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi tanggung jawab kita. Maka posisi kita akan aman. Coba lihat yang 5 talenta, fokus dan mengerjakan 5 talentanya ini. Tidak diceritakan yang 5 talenta merebut, yang memiliki 2 talenta ternyata 1 diambil, direbut oleh yang 5 talenta. Tidak. Masing-masing fokus. Walaupun yang satu fokusnya salah. Fokusnya ya kan, untuk menabung, untuk ditaruh, disimpan. Tetapi yang pasti Anda lihat di sini, ketiga hamba ini tidak mengutak-utik hamba yang lain. Ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahwa tuannya pada akhirnya datang lagi. Jangan berpikir tuannya tidak akan datang. Karena kalau berpikir tuannya tidak akan datang lagi, maka ketiga hamba ini akan berbuat semaunya. Ya. Ketiga hamba ini akan merebut talenta yang sebenarnya milik tuannya, diklaim sebagai miliknya sendiri. Berarti kan banyak orang Kristen yang tidak percaya sebenarnya bahwa Tuhan akan datang kembali dan minta pertanggungan jawab kita. Kenapa saya berani katakan begitu? Di akhir dari akhir zaman ini, Anda perhatikan. Kalau kita lihat semua tanda-tandanya, ya, bahkan mau ekonomi, mau penyakit, dan yang jelas-jelas perang yang tidak masuk akal. Bukankah kita tahu bahwa tanda-tanda zaman Yesus katakan, kamu bisa baca. Masa tanda-tanda kedatanganku tidak bisa, kan seperti itu. Kalau mau jujur kita tahu bahwa Yesus akan segera datang. Yang paling gampang, tapi kita perhatikan bahwa kita tidak percaya Tuhan. Sudah tahu Yesus mau datang kedua kalinya. Kok tidak tambah rajin ya ibadah? Ayo. Orang dunia aja berprinsip begini. Nanti kalau sudah tua mau ibadah sungguh-sungguh. Walaupun kebanyakan tidak sampai tua juga nanti matinya. Tetapi prinsip ini kan sebenarnya mau katakan, menjelang mereka akan mendekati kematian, mereka mau sungguh-sungguh. Kalau gayanya Kristen kan berkata, ketika Yesus akan segera akan datang kembali, aku mau lebih sungguh-sungguh. Seharusnya kan seperti itu.
Mungkin orang terlalu rohani dan berkata, seharusnya datang itu karena cinta akan Tuhan, Pak. Bukan karena Yesus mau datang kedua kalinya. Oh iya, saya tahu itu. Tetapi saya mau ngajak kita semua kepada pemikiran yang sederhana, yang gampang, yang bisa dimengerti, yang alami. Kalau yang alami saja kita tidak bisa ngerti dan jalani dengan benar, apalagi yang bersifat spiritual. Jadi kita harus mengerti. Yesus pasti akan datang dan segera datang. Ya. Nah, kalau Yesus datang, dia akan minta pertanggungan jawab dari kita. Ayat yang ke-19, lama sesudah itu, ya, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama. Rasul Petrus pun mengatakan, mana ada orang-orang mengatakan, mana katanya Yesus mau datang. Kok udah datang-datang? Katanya sudah dekat. Kok udah datang-datang? Lihat di sini lama. Ya. Tetapi kita sudah percaya, kita sudah mendekati sekarang. Ya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lihat di sini. Mengadakan perhitungan, minta tanggung jawab kita. Apa yang dipercayakan Tuhan pada kita? Bagaimana pengelolaannya? Kira kalau diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan, secara alaminya aja. Apakah kita sudah ada catatan-catatan untuk mempertanggungjawabkan? Bagaimana dengan keuangan kita? Bagaimana dengan karunia-karunia roh yang Tuhan percayakan pada kita? Bahkan bagaimana dengan buah-buah roh yang Tuhan percayakan kepada kita? Bagaimana buah penginjilan yang Tuhan percayakan pada kita? Bukankah semua ada tanggung jawabnya? Banyak orang yang beribadah di gereja, banyak. Tetapi coba Anda tanyakan, berapa jiwa yang pernah engkau menangkan dan pimpin untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Beribadah ke gereja, wow puji Tuhan rajin. Jadi pemain musik, UWL. Tetapi kalau sudah ditanya, kan ingat loh penginjilan pun ada buahnya, buah penginjilan. Berapa banyak jiwa yang kita sudah menangkan? Yang sudah kita pimpin untuk terima Yesus? Ya. Berapa banyak? Saya ditanya oleh seseorang, Pak Yusa sudah pernah memenangkan jiwa? Saya katakan dulu aja. Saya khotbah di Solo, saya disediakan orang 36 jiwa dari agama sebelah. Dan yang mengadakan ibadah KKR itu menjelaskan bahwa mereka bukan orang Kristen. Jadi Pak Yusa harus menyampaikan soal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, saya katakan beres. Dan saya sampaikan. Saya pimpin mereka kemudian dan mereka mau terima Tuhan Yesus. Ketika saya datang kedua kalinya di tempat itu, saya diberi kabar. Pak, 36 orang itu yang berasal dari beberapa desa, sekarang di 2 desa mereka ada didirikan gereja. Nah, berarti kan penginjilannya ada, saya sudah mendatangkan buah. Pertanyaannya, berapa jiwa yang sudah Anda menangkan? Tidak usah banyak-banyak mainnya, 1 aja. Kan berarti sudah buah 1. Ya. Belum ada.
Oh, repot juga kalau belum ada. Karena Tuhan memberikan, memperlengkapi kita dengan kuasa. Dikatakan. Masalahnya orang Kristen banyak yang berprinsip begini. Saya enggak mau ngumpul-ngumpul, apa hanya gosipi. Lu masalah mau gosip apa enggak kan keputusan kita. Saya enggak mau ngumpul-ngumpul, akhirnya di rumah toh. Bagaimana mau nginjil di rumah? Kalau enggak ada orang. Oh ada Pak pembantu. Perhatikan. Orang kalau enggak biasa ngumpul-ngumpul, kuper ya. Anda tidak bisa akrab dengan pembantumu. Tidak bisa. Bahkan di sini kan kita selalu berkata begini. Kalau ngumpul ya, biasanya yang keturunan Tionghoa itu melarang anak-anaknya kumpul sama orang-orang pribumi. Kuper anakmu kalau hanya seperti itu. Anda harus membekali anak-anakmu dengan iman, cara hidup yang benar. Dan kemudian lepaskan di luar. Tidak masalah mau kumpul sama dengan siapa aja. Anda tahu bahwa anakmu tidak akan tergoyahkan di luar. Jadi lihat di sini bahwa ingat kembali kepada ayat yang kita bahas di sini. Bahwa Yesus pasti datang dan dia akan mengadakan perhitungan dengan kita. Yang paling sederhana, Anda harus sadar bahwa segala milik kita itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Bukan berasal dari kita. Yang jadi masalah, sampai selama ini banyak orang yang berprinsip harta bendanya adalah miliknya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Dan bagaimana kalau nanti berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan ternyata katakan, itu adalah milikku. Bagaimana? Oh, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Oleh karena itu saya selalu katakan, baca Alkitab itu Anda harus selalu berandai-andai. Baru Anda akan terjamah dengan isi Alkitab. Ya. Ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Kalau kita lanjut lompat dulu sebentar ayat 22. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Sebagai hamba yang akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang tuannya berikan, lihat di sini. 2 ini mereka kedapatan jujur. Seandainya mereka yang 5 mendapatkan laba 5 talenta, kalau tidak jujur, mereka bisa katakan 5 talenta Tuhan percayakan, sekarang mendapatkan laba 3 talenta. Bisa? Bisa. Tetapi yang saya tekankan, kenapa kedua hamba ini jujur? Karena mereka tahu tuannya adalah Tuhan yang maha tahu. Tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Berapa banyak orang Kristen melakukan sesuatu yang dia tahu salah, tetapi dia lakukan dengan menipu hati nuraninya. Enggak kok, ini benar. Orang lain juga, yang lain juga melakukan ini. Jadi tidak masalah. Padahal hati nuraninya sudah berbicara, salah, itu salah. Tapi kita paksa lakukan itu. Berapa banyak orang yang
yang ketika mereka malas berdoa, mereka membenarkan diri. Walaupun hatinya mengatakan, hei kurang doamu, tidak benar. Masa hanya 5 menit? Dan Anda berkata, saya bukan pendeta, saya jemaat biasa. Bukan hanya saya, orang-orang lain, orang Kristen lainnya pun melakukan seperti ini. Jadi tidak masalah. Nah, lihat di sini bahwa mereka itu menipu dirinya sendiri, menipu Tuhan juga. Berapa banyak orang yang tidak memberikan perpuluhan, sebenarnya hati nuraninya itu mengatakan, tidak benar, tidak benar. Tapi karena mereka cinta uang, mereka menipu dirinya sendiri. Enggak, ini orang lain juga berkata seperti itu. Pendeta besar itu juga mengatakan, tidak perlu perpuluhan. Perjanjian baru tidak ada. Kalau memang perpuluhan perlu, pasti Paulus mengajarkan perpuluhan. Yesus tidak ngajar loh, ingat loh. Yesus 2 kali menyinggung soal perpuluhan. Dan dia tidak melarang perpuluhan, ingat. Dia tidak mengatakan perpuluhan sudah tidak berlaku. Yaitu doa orang Farisi, Anda perhatikan, aku sudah memberi perpuluhan. Itu tidak disalahkan. Yang salah, yang Yesus salahkan karena dia merendahkan orang yang berdosa itu. Di hadapan Allah Bapa seharusnya dia ngaku dosanya, dia nyalahkan dosa orang lain. Ya. Kemudian jelas Matius 23 ayat 23, semuanya hafal itu. Yesus 2 kali kok menyinggung soal perpuluhan. Tetapi lihat ketika kita menipu diri sendiri. Enggak kok, pendeta itu. Bahkan ketika kita mau menipu diri kita sendiri. Satu orang mengajarkan perpuluhan. Kalau ada 9 hamba Tuhan mengajarkan tidak perlu perpuluhan. Karena kita cinta uang. Karena kita tidak menyadari dan tidak mau mengakui Allah Maha Tahu. Maka kita katakan, Allah orang 9 hamba Tuhan, 9-1. Kerajaan Allah bukan demokrasi. Bukan suara yang terbanyak. Tetapi kebenaran itu loh. Jadi betapa mengerikan kehidupan orang-orang Kristen di akhir zaman. Begitu mudah dibelokkan. Begitu mudah dibelokkan. Ya memang ini waktunya, waktu penyesatan. Betapa pentingnya kita membekali diri sedemikian rupa dengan firman Tuhan. Anda perhatikan di sini reaksi dua hamba ini. Lihat, aku telah meroleh laba 5 talenta. Anda bisa bayangkan sukacitanya hamba-hamba ini? Hamba yang bodoh, kerja tidak dapat apa-apa kok senang dikasihkan kepada tuannya lagi. Ya mbok kalau 5, 1 minimal 1 ambil. Tidak. Mereka punya rasa sukacita, mereka bangga bisa menghasilkan. Mereka bisa bangga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Aku sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Lihat ini hasilnya. Wow. Bagaimana dengan karunia kita? Bagaimana dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita bisa seperti hamba ini yang mengatakan, lihat Tuhan, ini dulu hasilnya. Semuanya ini milikmu Tuhan. Bisakah kita seperti itu? Ya. Bisakah kita bersuka cita mengembalikan semua milik Tuhan kita? Ya. Ayat 21, kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku yang baik.
dan setia, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Sama perkataannya dengan yang 2 talenta. Ayat 23 mengatakan kata tuannya itu kepadanya, bagus. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Lihat di sini, saya tekankan kembali, tidak ada persaingan antara kedua hamba ini. Kemudian pujian dari tuannya itu sama. Baik kepada yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta, kepada yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Pujiannya sama. Hadiahnya pun sama. Karena dikatakan masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Sama kok. Tuhan tidak akan memaksakan kita menghasilkan melebihi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah minder. Kalau engkau tidak sama seperti orang lain, yang terpenting adalah kita bertanggung jawab dengan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak usah minder kalau orang lain lebih banyak, lebih menghasilkan, lebih terkenal. Tidak usah minder. Karena yang kita butuhkan adalah pujian dari Allah, dari Bapa, di mana ternyata pujiannya sama. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu aja. Kalau manusia kan lihat banyaknya. Kalau Tuhan dah, ketika engkau sudah mengusahakan semaksimal mungkin apa yang Tuhan percayakan, maka kita mendapat pujian. Dan pujiannya sama dengan yang lebih besar, yang menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan juga semaksimal mungkin. Ya. Ini waktunya bekerja. Ini waktunya mengerjakan semua yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, ini waktunya. Hambaku yang baik dan setia. Ayo berandai-andai kembali. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, apakah kita akan mendengar Tuhan berkata seperti ini? Hai hambaku yang baik dan setia. Saya baik Pak Yusa. Oh iya, banyak orang baik. Setia. Setia artinya Anda tahu perintah yang Tuhan lakukan, Anda lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Itu setia. Dalam kitab Amsal kalau tidak salah disebutkan, orang yang setia itu adalah orang yang melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Ya. Disuruh beli gula batu, tidak ada. Kemudian kita inisiatif sendiri. Sudahlah gula pasir. Ketika sampai kepada yang nyuruh kan, lu kan tadi disuruh beli gula batu, kok gula pasir? Nggak ada nyonya, nggak ada om. Jadi saya ganti dengan gula pasir. Ya. Itu nggak setia. Walaupun sama-sama gula yang dihasilkan. Ya. Jadi untuk setia ini sukar. Karena ada kata tepat seperti yang diperintahkan. Ya. Anda harus dengar sungguh-sungguh. Kan sering beberapa kali kita mengadakan permainan yang 10 orang, ya 15 orang kan. Dibisiki apa yang depan, belakang bisa beda kan. Nah, seperti itu. Dan kalau itu beda, semakin beda, kita kan semakin ditertawakan. Kalau dalam keadaan
hanya antar gereja seperti ini. Enggak, untuk lucu-lucuan ketawanya. Tapi kan sebenarnya itu kan ketawa menghina kalau disuruh ngomong ini kok yang didengar. Nah lain kan. Jadi setia. Ayo kembalikan pada kita. Apakah kita setia? Kira-kira kita nanti mendengar atau enggak? Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Terjemahan baru versi lama berkata, yang benar dan setia. Oh, kiranya kita mendapatkan perkenanan Tuhan semuanya. Ayat 24, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat yang kejam. Yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuan. Mungkin bagi kita sekarang, kita berpikir begini, yang penting kan tidak hilang. Yang penting dikembalikan sama, tidak berkurang. Oh ternyata tidak. Karena tuannya tahu bahwa dia punya kemampuan untuk menggandakannya. Dan dia tidak mengerjakan seperti kemampuan yang dimilikinya. Itu yang tuannya tidak suka. Ya. Di sini bahkan tuannya mengatakan begini. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Yang jahat, kenapa jahat? Di sini dikatakan ayat 24, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Lihat di sini, ini menggambarkan ini hamba yang jahat seperti ini. Ujuk-ujuk langsung nuduh-nuduh. Ya. Sekarang kan kita dilatih untuk jahat kan. Hanya jemaat dilatih untuk jahat kepada pendetanya. Masih belum ke Tuhan. Kok enak ngasih perpuluhan, pendetanya sudah kaya, semakin kaya. Nanti beli rumah lagi, nanti beli Mercy lagi. Diajar untuk nuduh, itu jahat. Puji Tuhan Pak. Tidak jahat kepada Tuhan. Jahat itu ada tingkatannya. Anda nanti akan naik tingkat lagi. Ya. Setelah jahat kepada pendetamu, engkau akan jahat kepada orang tuamu. Setelah orang tuamu, engkau akan jahat kepada Tuhan. Jahat. Jangan mau dilatih menjadi penjahat. Dia menuduh Tuhannya. Tuhan jahat, Tuhan kejam, Tuhan perampas. Jahat dikatakan. Kemudian malas. Kenapa? Ayat 25 menjelaskan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini kan malas. Tuhannya katakan malas. Kenapa? Tidak ada kerjanya. Ayo kita sebagai orang Kristen kerja kita apa buat Tuhan? Kita diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terus sudah dikerjakan atau enggak? Kita diberi benih firman Tuhan. Sudah menghasilkan atau enggak? Bahkan anugerah demi anugerah Tuhan berikan. Sudah menghasilkan atau enggak? Kita diberi perintah untuk memenangkan jiwa, menjadi saksi memenangkan jiwa. Dan kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sudah memenangkan jiwa atau enggak? Tidak menghasilkan.
Dan tuannya katakan, kau malas. Kau malas. Ya. Jahat, malas. Taunya nyalahkan orang, repot kan sudah. Kebanyakan coba, kalau ada event-event panitia jarang saling menyalahkan. Biasanya di luar panitia itu yang nyalahkan. Ya. Artinya sangat berbahaya jadi orang malas. Yang tidak mengerjakan apa-apa. Karena nanti hanya mulutnya yang bekerja. Sangat bahaya. Ya. Oleh karena itu mari jadilah hamba yang benar. Hamba yang rajin bekerja. Kemampuan yang Tuhan berikan jangan simpan di dalam diri sendiri. Ya. Di sini kan dikatakan disimpan, menyembunyikannya di dalam tanah. Kita ini manusia kan juga berasal dari debu tanah kan. Jadi talenta yang Tuhan berikan pada kita disimpan di dalam debu tanah ini. Tidak menghasilkan, tidak dikerjakan. Saya kembali mau menekankan, saya menyampaikan ini sungguh-sungguh dengan hati yang mengasihi Anda. Supaya kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan siap pada waktu diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Ya. Jangan sampai menjadi jemaat yang terlena. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam? Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Intinya ingat, semua talenta yang Tuhan percayakan pada kita, Tuhan ingin itu berlipat ganda dan dikembalikan kepada Tuhan. Dari awal sadar bahwa ini bukan milikku sendiri, ini adalah milik Tuhan. Dan akhirnya aku akan mengembalikan kepada Tuanku, kepada Tuhan, dan itu sudah berlipat ganda. Bukan dengan jumlah yang sama. Seringkali kita berpikir yang penting kan tidak berkurang, yang penting tidak hilang. Duh, uang 5 rupiah, dulu ada 5 rupiah kan. Itu dapat di zaman saya masih SD, TK, dapat permen 2. Sekarang 500 kalau kembaliannya uang atau permen. Orang bayar pakai uang, kembaliannya kok bisa permen. Ini kan ajaib. Ya. Sampai-sampai saya sendiri ketawa. Pernah saya naik bis. Ya, bis. Kemudian waktu kondektornya minta ke seseorang di depan saya. Bayarlah orang ini. Kemudian dapat kembalian. Orang ini panggil lagi kondektornya. Uang yang saya kasih tadi baru. Sekarang kembaliannya kok jelek. Saya minta yang baru juga kembaliannya. Oh, kondektornya sampai cari loh yang baru itu. Ya. Ingat, saya mau katakan, Tuhan kita akan minta kembali apa yang dipercayakan pada kita. Dan itu harus berlipat ganda. Karena di sini dikatakan, kalau sudah tahu tidak bisa kerja, tidak mau kerja, pokoknya diserahkan kepada bankir. Minimal aku dapat bunganya. Ya, kalau tidak bisa berlipat ganda, pokoknya nambah, sudah kan seperti itu. Kira-kira yang Tuhan percayakan pada kita, sekarang sudah nambah atau belum? Waktunya tinggal sedikit. Mau tidak mau, kita semua akan berhadapan dengan Tuhan untuk memberikan pertanggungan jawab, untuk diminta pertanggungan jawab.
Ya. Ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ada beberapa hamba Tuhan yang berkata, pelayanan saya diubahkan oleh Tuhan. Dulu saya pelepasan juga seperti Pak Yusa. Sekarang Tuhan ganti pelayanan saya kepada pelayanan sosial. Oh. Tapi ayatnya tidak ada loh itu. Ketika kita dipercaya di sini dikatakan, sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Kalau orang itu dulu melayani pelayanan pelepasan dan sekarang tidak, berarti orang itu tidak setia. Sehingga talenta itu diambil oleh Tuhan, diberikan kepada yang setia, hamba yang lain. Tuhan tidak akan ubah pelayanan kita, Tuhan akan tambahkan ia kepada orang yang setia. Dan jiwa bisnis dari Tuhan kita luar biasa kan. Kalau kita kan manusia mungkin berkata, sudah ambil yang satu berikan pada yang 2 talenta aja. Kasihan masa 2 talenta. Oh Tuhan enggak. Kalau bisa mengelola 5, ya ini kan perusahaan, anggaplah perusahaan besar. Dan semuanya menghasilkan. Kenapa mau diberikan kepada yang hanya 2 perusahaan dan menghasilkan 2? Berarti kan lebih rajin yang 5. Menghasilkan 5. Iya kan? Ketika perusahaan tambah besar, menghasilkan uang besar juga, berarti kan orang ini lebih rajin, lebih pandai, dan untuk menghasilkan lebih lagi, lebih baik dipercayakan kepada yang lebih pandai, lebih rajin. Artinya, kepada siapa yang rajin mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan, Tuhan akan tambahkan lagi kepada. Bagi yang malas, apa yang engkau miliki bahkan itu akan diambil daripada. Oh ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ya. Jangan sampai apa yang kita miliki, yang kita tidak kerjakan, diambil oleh Tuhan. Itu bisa diambil sekarang. Atau mungkin sudahlah Pak minimal nanti kalau sudah mati diambil tidak masalah. Tapi tetap namanya diambil. Tetapi saya tekankan itu bisa diambil sekarang. Karena ada orang yang harus mengerjakan talenta itu dan menghasilkan. Ya. Ayat yang ke-30. Tentang hamba yang tidak berguna itu. Campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Tidak mungkin katakan, hamba Tuhan ini, hamba ini kan tidak berbuat salah apa-apa. Tapi dia tidak menghasilkan. Yakobus 4 ayat 17 berkata, apabila seseorang tahu akan hal yang baik tetapi dia tidak melakukannya, orang itu berdosa. Kita semua kan tahu, kita ini diperlengkapi Tuhan. Masing-masing mendapatkan talenta. Tahu bahwa itu harus dikerjakan dan menghasilkan. Kenapa tidak mengerjakan? Yang penting kan saya tetap menyimpan Pak. Tetap Anda tidak bekerja. Sudah tahu yang diinginkan tuannya bekerja menghasilkan. Kita tidak bekerja. Yang penting kan saya tidak memberontak Pak. Yang diinginkan tuanmu adalah bekerja dan menghasilkan. Bukan diam. Ketika engkau diam, engkau berdosa. Ketika kita tahu sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Tetapi kita tidak mengerjakan. Ternyata di hadapan Tuhan itu dosa. Yang penting kan saya tidak melakukan hal yang jahat.
diam itu dosa. Ya. Anda harus mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan. Sebagai pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Mari ikut nikmati sukacita bersama aku. Kiranya firman ini akan menguatkan kita, mendorong kita, mengingatkan kita, menegur kita. Tidak masalah apakah itu menyakitkan, tetapi yang penting ada perubahan dan kita mempersiapkan diri kita menjadi semakin baik dan kita mendengar Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.